Kali ini saya bersama dua rekan saya akan memberikan reaction terhadap gambar-gambar berikut sebagai gambar simbolik untuk menggambarkan kenyataan yang ada sekarang ini. Yang pertama, di sini ada gambar media yang sedang menampilkan suatu peristiwa yang sedang terjadi. Tapi ada kejanggalan di sini. Karena nampak di media hanya menampilkan sebagian peristiwa dan tidak menampilkan secara keseluruhan. Nah, dari sini kita tahu bahwa kebanyakan dari kita ketika bersosial media, kita hanya menelan mentah berita atau isu-isu yang ditampilkan tanpa mencari tahu peristiwa yang sebenarnya terjadi. Sehingga isu-isu di media sosial itu hanya berupa berita bohong atau hoax. Di dalam Al-Quran bahkan sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Nah, dari surat tersebut, Allah telah mengingatkan kita untuk selalu memeriksa suatu informasi dengan teliti untuk menghindari adanya berita hoaks. Yang kedua, dari gambar tersebut nampak seorang lelaki yang sedang bersedekah dengan orang yang tidak mampu. Namun, si lelaki tersebut juga tampak merekam atau foto ketika ia sedang bersedekah. Dari hal itu, si lelaki terlihat sengaja memamerkan atau ria atas kebaikannya tersebut. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik, dan jika kamu menyembunyikannya, itu akan lebih baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan kamu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya sedekah dengan cara terbuka atau tertutup adalah perbuatan yang baik. Namun, alangkah lebih baiknya jika bersedekah secara tertutup. Nah, yang perlu diwaspadai adalah ketika memamerkan sebuah sedekah dengan tujuan ingin dipuji oleh orang lain atau riya. Dari perbuatannya tersebut dapat menghilangkan pahala sedekahnya. Kemudian lanjut yang ketiga. Dari gambar ini terlihat ada tangan di permukaan air yang menggambarkan bahwa seseorang telah tenggelam. Sedangkan di sisi lain terlihat beberapa orang yang melihat peristiwa tersebut, namun tak ada satupun dari mereka yang menolongnya. Bahkan mereka malah merekam atau foto kejadian tersebut. Nah, gambar ini menjelaskan bahwa sebuah konten media sosial lebih utama daripada keselamatan orang lain. Di saat genting pun, konten media sosial adalah nomor satu, sedangkan keselamatan orang lain adalah urusan belakangan. Memang terlihat sangat miris, tapi inilah yang terjadi di kehidupan saat ini. Dapat kita lihat di situ ada seorang kakek sedang ngamen, dia sedang memainkan alat musik di situ, dan di situ ada like dan ada gambar isyarat like dan senyum. Itu isyarat orang-orang yang di atasnya lagi pada asik main media sosial. Dia nggak ada tuh yang mempedulikan pengamen di situ. Jadi kita tuh baiknya hidup tuh ya peduli oleh orang sekitar, tidakkah kita harus menghargai, ya kita harus menghargai orang yang di bawahnya kita juga, kita nggak boleh sombong gitu loh, kita harus peduli orang sekitar, nggak boleh asik sendiri dan seperti itu. Nah, gambar kedua kita lihat itu ada tulisan "Be careful who you help". Nah, si baju biru ini kan gambar yang sebelah kiri mau nolongin orang kan, ya, biar enggak keikat, terus si orangnya malah nendang kursinya. Jadi kita harus lihat-lihat nih siapa yang kita bantu gitu. Sedangkan ini tiba-tiba orangnya udah jatuh.
untung ada yang mau bantu tapi susah gitu. Dari gambar yang ketiga, ada televisi keluarin tangan, melemparkan kotoran ke otak orang yang lagi nonton TV. Itu isyarat bahwa TV sekarang itu isinya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi seperti, ya ini contoh gambar di sini sampah ya. Jadi ibarat ternyata banyak orang beranggapan bahwa TV sekarang ini menayangkan tayangan yang tidak penting dan kurang informatif, jadi sampah gitu. Gambar selanjutnya adalah gambar seseorang yang sedang merayakan Hari Bumi pada tahun 2035. Seseorang tersebut menggunakan background settingan yang menggambarkan keindahan alam. Padahal kondisi yang sedang terjadi di tahun 2035 banyak sekali kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari itu mulailah kita sekarang menjaga lingkungan sekitar kita, agar anak cucu kita juga bisa merasakan keindahan alami dari bumi, bukan keindahan alam yang bohongan atau settingan. Gambar selanjutnya, gambar seseorang yang sedang melakukan pidato. Terlihat di gambar bayangan dari seorang yang berpidato itu hidungnya memanjang. Seperti halnya cerita dari Pinocchio, kalau dia berbohong maka hidungnya akan panjang. Dalam surat An-Nahl ayat 105, sesungguhnya yang mengada-ngada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada Allah, dan mereka itulah pembohong. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam berbicara, dan menjaga suatu kepercayaan terhadap orang itu tidak mudah. Gambar selanjutnya adalah gambar media sosial yang membuat seseorang menjadi sok pintar dan suka menghakimi orang lain. Dalam surat Al-Hajj ayat 69, Allah akan mengadili di antara kamu pada hari kiamat tentang apa yang dahulu kamu perselisihkannya. Jadi seiring perkembangannya teknologi, kita harus menggunakannya dengan tepat, dan jangan sampai kita berteknologi merugikan orang lain. Dan yang terakhir, tampak beberapa orang sedang memperhatikan genangan air yang tumpah dari embernya. Sedangkan di sisi lain ada seorang pria yang tergeletak pingsan, tapi tak ada satupun yang menolongnya. Padahal dalam hadis sudah disebutkan bahwa barang siapa melapangkan seorang mukmin dari suatu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dari salah satu kesusahan di akhirat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim.